Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Delia Diamanta Novrianti Wahyudi dengan NIM 211F10026 dari kelas A1 Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Yang terhormat Bunda Tati SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Masalah Sosial dan teman-teman yang saya banggakan. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil resume saya di mata kuliah Pendidikan Anak Masalah Sosial. Kita tonton videonya sampai akhir ya. Sebelum memasuki materinya lebih dalam, kita harus tahu dulu apa sih itu masalah sosial. Nah, di sini saya mengambil 3 menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Surjono Sukanto, masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan masyarakat sosial. Lalu yang kedua, menurut Sutomo, masalah sosial adalah sebagai suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar warga masyarakat. Lalu yang ketiga, menurut Leslie, masalah sosial sebagai suatu kondisi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sebagian besar warga masyarakat sebagai sesuatu yang tidak diinginkan atau disukai dan karena perlunya untuk diatasi atau diperbaiki. Permasalahan sosial atau masalah sosial secara umum merupakan suatu kondisi yang tidak diinginkan tetapi tetap terjadi di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat sehingga diperlukannya adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama untuk mengatasi atau memperbaiki masalah tersebut. Penyelesaian permasalahan sosial tidak mungkin ditelaah tanpa adanya pertimbangan ukuran-ukuran dari masyarakat mengenai apa yang dianggap buruk atau baik. Setiap orang pasti mempunyai masalahnya masing-masing dan pastinya juga berbeda-beda, dan cara menyelesaikannya pun juga pastinya berbeda. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, maka dari itu, ketika kita tertimpa suatu masalah, kita harus tetap semangat dan jangan menyerah. Lalu selanjutnya yaitu faktor penyebab masalah sosial. Pada dasarnya, permasalahan sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan masalah sosial terwujud sebagai hasil dari kebudayaan manusia itu sendiri dan akibat dari hubungan manusia dengan manusia lainnya. Lalu faktor yang pertama yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga disebut sebagai faktor di mana ada suatu masyarakat atau individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Masalah sosial ini tidak lagi dipandang sebagai kondisi kekurangan dalam mencukupi kebutuhan secara ekonomi, tetapi juga dalam peraturan, distribusi, dan produksi yang mempengaruhi kondisi ekonomi bangsa dan kemudian berimbas pada kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Contoh permasalahan ini yaitu orang yang benar-benar miskin tidak mendapat bantuan, namun orang yang lebih mampu mendapatkan bantuan karena hubungan kekerabatan dengan pihak yang berwenang. Kita ambil contoh juga penerima bantuan beasiswa KIP kuliah. Penyaringan beasiswa tersebut menurut saya kurang difiltrasi lebih dalam lagi. Karena ada beberapa mahasiswa yang benar-benar tidak mampu, dia tidak lolos beasiswa KIPK, namun mahasiswa yang hitungannya mereka masih mampu dalam biaya hidup kuliah, dan mereka lolos beasiswa KIP kuliah. Atau juga bisa dikatakan untuk mahasiswa ini yang ada ikatan kekerabatan dengan pihak berwenang. Tindakan tersebut menurut saya sangat tidak adil bagi mahasiswa yang benar-benar membutuhkan beasiswa tersebut. Dan dalam hal ini juga bisa terjadi kesenjangan sosial, yang dimana kita akan bahas kesenjangan sosial tersebut pada faktor yang kedua, yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang menjadi permasalahan ekonomi merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat, dan kemudian menjadi suatu perbedaan yang sangat mencolok. Fenomena ini terjadi hampir di semua negara, termasuk di Indonesia. Kesenjangan sosial atau faktor sosial yang ada di Indonesia lebih terlihat antara orang kaya, baik pejabat maupun pengusaha dengan rakyat biasa.
Biasanya permasalahan faktor sosial ini menjadi penyebab terjadinya kesenjangan sosial, salah satunya kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya lapangan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, orang yang tidak memiliki pekerjaan yang baik dan tetap tentu tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Jika kondisi ini dialami oleh sebagian besar penduduk di suatu negara, dapat dipastikan negara tersebut memiliki masalah kemiskinan yang cukup besar. Dengan begitu, pemerintah di setiap negara harus dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan tetap sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Selain itu, masyarakat juga perlu inovatif dalam membantu meningkatkan ekonomi, bisa dengan melakukan bisnis atau usaha kecil hingga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya. Kemiskinan biasanya juga disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik. Untuk keluarga yang dari mbah buyutnya itu memang sudah mengalami kemiskinan, otomatis keturunan yang selanjutnya untuk menaikkan derajat ekonominya itu agak susah. Jika ingin terbebas dari kemiskinan itu, mereka harus bersungguh-sungguh, misalnya dalam dunia pendidikan. Nah, kemiskinan yang disebabkan faktor keturunan ini dapat diminimalisirkan dengan pendidikan, yaitu harus giat dan rajin dalam belajar. Jika bisa, juga menorehkan beberapa prestasi. Dengan prestasi tersebut, juga bisa mendapatkan beasiswa. Dengan memahami beberapa penyebab kemiskinan tersebut, berguna untuk membantu menemukan akar permasalahan yang terjadi. Selain itu, juga dapat membantu menyusun rencana yang baik dan tepat sasaran untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Lalu yang ketiga yaitu faktor budaya. Faktor ini ada karena adanya ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan kepentingan sosial yang berbenturan dengan pola masyarakat yang heterogen atau multikultur. Budaya terbentuk karena adanya kebiasaan yang dimaklumkan, kemudian dibiarkan, lalu menjadi karakter dan kemudian membentuk budaya. Budaya-budaya baru yang tidak sesuai dengan budaya yang sudah ada menimbulkan gejolak di dalam masyarakat, baik gejolak itu nampak atau tidak. Gejolak tersebut menampakkan adanya permasalahan sosial. Contoh faktor budaya yang biasanya terjadi di antaranya kenakalan remaja, konflik antar suku, diskriminasi, gender, pernikahan dini, perceraian, hingga eksploitasi lingkungan. Kenakalan remaja kita ambil contoh perilaku mencontek. Mencontek merupakan perilaku yang sangat seharusnya tidak bisa dimaklumi. Akan tetapi, perilaku mencontek ini sudah menjadi budaya negatif bagi para pelajar. Mereka tidak dapat lepas dari budaya negatif ini, dan sudah seharusnya kita sebagai pelajar maupun mahasiswa harus dapat setidaknya diminimalisir perilaku mencontek, karena perilaku ini merupakan hal yang negatif dan membuat kita menjadi ketergantungan. Lalu yang kedua ada gender. Seringkali jika di kehidupan masyarakat masih banyak masyarakat yang tutup mata dan tutup telinga tentang gender ini. Mereka cenderung belum paham dengan gender. Gender merupakan peran, bukan jenis kelamin. Gender adalah persepsi masyarakat atau yang mengacu pada peran, perilaku, ekspresi, dan identitas seseorang baik laki-laki maupun perempuan. Namun, terkadang persepsi ini disalahartikan yang dimana laki-laki dianggap lebih baik dalam melakukan sesuatu daripada perempuan. Padahal dalam kenyataannya, perempuan juga bisa melakukan lebih baik daripada laki-laki. Maka dari itu, perlu adanya wawasan mengenai kesetaraan gender, yaitu persamaan yang mengacu pada hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Dalam masalah tersebut, budaya sangat berperan dari faktor masalah sosial, karena kebudayaan yang semakin berkembang justru menimbulkan peran terhadap masalah sosial. Munculnya berbagai budaya luar dianggap sebagai budaya baru yang ternyata menerabas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin dan menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas.
Lalu faktor yang keempat yaitu faktor psikologis. Faktor permasalahan sosial selanjutnya yaitu faktor psikologis merupakan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial. Contoh masalah yang bersumber dari faktor psikologis biasanya adanya pemahaman mengenai penyimpangan dari agama yang jika diamati secara detail tidak masuk akal, dan munculnya raja-raja palsu, juga munculnya gerakan separatis anti pemerintah. Lalu yang kelima ada faktor biologis. Faktor permasalahan sosial yaitu biologis. Faktor biologis merupakan masalah sosial yang timbul akibat adanya ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat. Contoh faktor biologis ini terjadi pada masa kini yaitu pandemi COVID-19. Dalam masa pandemi ini juga dapat menyebabkan masalah sosial seperti menurunnya finansial sebuah keluarga, yang bisa juga menyebabkan kemiskinan, yang dimana banyak PHK yang terjadi di beberapa perusahaan. Lalu untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, mereka semakin susah dalam mencari pekerjaan. Kesehatan yang terganggu, COVID-19 juga sudah banyak memakan korban di Indonesia. Juga sistem Indonesia yang mau tidak mau harus diubah menjadi belajar di rumah atau pembelajaran daring. Dan menurut saya, sistem pendidikan seperti ini ada sisi minusnya, yaitu ketidakefektifan di saat pembelajaran berlangsung. Dan juga ada sisi positifnya, yaitu meskipun sedang dilanda pandemi, kita tetap masih bisa melaksanakan pendidikan yang selayaknya meskipun harus dilaksanakan di dalam rumah. Masalah sosial seringkali terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Permasalahan sosial seakan menjadi benang kusut yang sangat sulit diperbaiki keteraturannya. Masalah-masalah ini berdampak pada masyarakat luas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti contoh dampak bencana alam. Bencana alam sering terjadi di Indonesia. Hal ini juga dapat menyebabkan kerusakan fasilitas dan masalah sosial. Masalah ini menyangkut psikis dari para korban bencana alam. Biasanya masalah psikis yang terjadi ialah trauma karena terkena bencana alam tersebut. Lalu mereka akan depresi karena rusaknya tempat tinggal mereka. Kita juga dapat mengambil contoh masalah sosial dari kerusuhan dan suku terasing. Jadi kita lanjutkan yang korban bencana alam, yaitu masalah sosial cenderung menghambat terwujudnya kesejahteraan dan menghambat terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Peristiwa bencana alam ini juga dapat menimbulkan masalah sosial, yaitu kemiskinan. Masalah sosial yang didapat dari korban bencana alam, yaitu kemiskinan, disebabkan hilangnya harta benda, juga bisa sampai kehilangan tempat tinggal. Selain mengalami kemiskinan, korban bencana alam juga mengalami masalah kesehatan akibat virus yang muncul pada saat bencana alam terjadi, seperti banjir. Dari bencana alam yang menyebabkan suatu keluarga mengalami kemiskinan juga berdampak bagi keluarga yang masih mempunyai anak, di mana anak yang masih membutuhkan pendidikan pastinya juga harus didukung oleh kecukupan dalam hal finansial. Anak-anak yang berada dalam lingkaran kemiskinan terancam kehilangan akses pada hal-hal yang penting untuk kualitas hidupnya, seperti makanan yang bergizi dan pendidikan yang layak. Anak yang bekerja harus kehilangan haknya atas pendidikannya. Lalu yang kedua, kerusuhan. Kerusuhan sering terjadi di negara Indonesia. Contohnya, kerusuhan yang dapat kita ambil yaitu bentrok antar siswa. Bentrok terjadi karena adanya perbedaan pendapat di masing-masing siswa di sekolah. Kerusuhan terjadi akibat adanya masalah sosial, yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah wujud dari konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa anak-anak maupun saat remaja. Kenakalan remaja merupakan pelampiasan masalah yang dihadapi oleh kalangan remaja yang tindakannya menyimpang, seperti bentrok dan diakhiri dengan kerusuhan yang mengakibatkan banyak korban. Kasus-kasus kenakalan remaja saat ini semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, banyak pihak yang berusaha untuk mencari solusi atau tindakan preventif untuk menekan angka kriminalitas di kalangan remaja.
Memiliki circle pertemanan yang baik dan sehat juga sangat berpengaruh kepada sikap para remaja. Para remaja juga harus berpikir untuk masa depan. Jika ingin masa depan yang cerah, maka sebisa mungkin jangan sampai terjerumus dalam kenakalan remaja. Peluang kita memiliki masa depan yang cerah akan lebih banyak dibandingkan remaja yang sudah terjerumus dalam kenakalan. Jadi sebagai remaja, kita harus pintar-pintarnya apa yang baik buat untuk diri kita di masa depan. Kalau yang buruk ya dikesampingkan dulu, jangan diteruskan seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu suku terasing. Suku terasing adalah suku yang berada di daerah yang masih terisolasi dari dunia luar. Suku terasing jauh dari perkembangan zaman. Mereka masih hidup jauh dari jangkauan manusia dan masih membudayakan budaya mereka sendiri. Dalam hal ini, biasanya suku terasing memiliki keinginan melawan dan sikap apatis atau tidak peduli. Akibatnya, sulit menyesuaikan antara norma dari suku terasing itu sendiri dan norma baru yang ada di masyarakat saat ini. Anak-anak yang masuk ke dalam suku terasing tentunya mereka tidak mendapat apa yang seharusnya mereka dapat, seperti anak-anak umum lainnya. Salah satunya yaitu pendidikan, yang dimana pendidikan amat sangat diperlukan sedari dini. Lalu masalah sosial yang dapat terjadi pada anak atau remaja yang selanjutnya yaitu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Menurut undang-undang yang mengatur tentang narkotika pasal 1 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 1997 dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan sistem saraf pusat, serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan. Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini seringkali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Remaja adalah masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari masa anak-anak menuju ke dewasa. Masa remaja disebut juga masa yang paling rawan dihadapi individu sebagai anak. Dari yang tadinya anak-anak, mereka mengalami perkembangan secara fisik maupun psikis dengan beberapa perubahan. Orang tua yang memiliki anak tentu akan menghadapi hal ini dikala membesarkan anak mereka. Anak yang beranjak remaja akan mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan moral seorang anak. Jika kontrol dari orang tua dan orang terdekat anak kurang, maka seringkali terjadi penyimpangan pada anak tersebut. Penyimpangan ini cenderung ke arah negatif, yang sering disebut dengan kenakalan remaja. Ada banyak jenis kenakalan remaja seperti perkelahian, minum-minuman keras, pencurian, perampokan, perusakan atau pembakaran, seks bebas, bahkan juga narkoba. Salah satu bentuk kenakalan remaja yang saat ini dapat dikategorikan mengkhawatirkan adalah penyalahgunaan narkoba. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu, pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Di negara kita, masalah merebaknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Efek domino akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
Ketika seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat, agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang sangat khas. Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor kepribadian. Kurangnya pengenalan diri. Orang yang coba-coba menyalahgunakan narkoba biasanya memiliki sedikit pengetahuan tentang narkoba, bahaya yang ditimbulkan, serta aturan hukum yang melarang penyalahgunaan narkoba. Lalu konflik individu atau emosi. Emosi yang belum stabil, orang yang mengalami konflik akan mengalami frustasi. Bagi individu yang tidak biasa dalam menghadapi penyelesaian masalah, cenderung menggunakan narkoba karena berpikir keliru bahwa cemas yang ditimbulkan oleh konflik individu tersebut dapat dikurangi dengan mengonsumsi narkoba. Terbiasa hidup senang atau mewah. Orang yang terbiasa hidup mewah kerap berupaya menghindari permasalahan yang rumit. Biasanya mereka lebih menyukai penyelesaian masalah secara instan, praktis, atau membutuhkan waktu yang sangat singkat, sehingga akan memilih cara-cara yang simpel yang dapat memberikan kesenangan melalui penyalahgunaan narkoba yang dapat memberikan rasa euforia secara berlebihan. Yang kedua, dari faktor keluarga, kurangnya kontrol keluarga. Orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tua cenderung mencari perhatian di luar. Biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya. Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab. Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja ini dimulai dari keluarga yang broken home. Semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua, dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba. Yang ketiga, ada faktor lingkungan. Masyarakat yang individualis. Lingkungan yang individualistik dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga setiap orang hanya memikirkan permasalahannya tanpa peduli dengan orang di sekitarnya. Akibatnya, banyak individu dalam masyarakat kurang peduli dengan penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas di kalangan remaja dan anak-anak. Pengaruh teman sebaya. Faktor lingkungan dari teman sebaya merupakan faktor resiko tertinggi penyalahgunaan narkoba pada remaja. Ikut teman atau agar diterima di pergaulan, itu dapat memicu remaja untuk memulai mencoba narkoba hingga menjadi kecanduan. Jadi untuk teman-teman gak usah gengsi kak. Jadi kalau ada temennya narkoba, aku kalau gak narkoba ini gak asik gak seru. Jangan malah kayak gitu. Itu merupakan sedikit dari kenakalan remaja. Nah, teman-teman harus bisa membatasi diri. Seperti itu. Lalu yang keempat, faktor psikologis. Remaja yang mengalami stres berat, gangguan perilaku, atau masalah psikologis seperti depresi dan gangguan cemas lebih berisiko mengalami kecanduan narkoba. Bagi mereka, mengonsumsi narkoba bisa menjadi salah satu cara atau bahkan solusi untuk mengatasi permasalahan yang sedang mereka alami. Jadi kalau teman-teman memiliki masalah yang sangat-sangat berat, janganlah dilampiaskan kepada narkoba seperti itu. Karena juga banyak efek samping yang disebabkan oleh narkoba tersebut jika dikonsumsi secara terus-menerus dan dosisnya tidak sesuai dengan dosis medis seperti itu. Jika teman-teman mengalami depresi berat,
teman-teman coba lebih mendekatkan diri pada yang di atas, seperti itu. Mungkin bisa menenangkan diri kalian, atau bisa juga menceritakan masalah tersebut kepada orang terdekat. Yang kelima, faktor genetik. Faktor keturunan juga menjadi salah satu faktor risiko penyalahgunaan narkoba pada remaja. Seorang remaja berisiko besar menjadi pecandu narkoba jika ia memiliki orang tua atau saudara kandungnya juga mengalami kecanduan narkoba atau alkohol. Yang keenam, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu juga bisa membuat remaja penasaran untuk mencoba narkoba hingga akhirnya menjadi seorang pecandu. Penelitian menunjukkan bahwa mencoba narkoba pada usia muda akan meningkatkan risiko menjadi pecandu di kemudian hari. Penting untuk memahami berbagai faktor risiko tersebut, sehingga dapat dilakukan upaya-upaya guna mencegah penyalahgunaan narkoba pada remaja. Nah, upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yaitu yang pertama, dukungan secara moral. Pastinya dukungan secara moral ini dukungan dari orang-orang terdekat seperti orang tua, kerabat, teman, dan masyarakat sekitar akan mempengaruhi pemahaman generasi penerus bangsa terhadap efek samping pemakaian narkoba. Semakin kuat dan tepat, semakin efektif pula hasilnya. Lalu yang kedua, dukungan dari lembaga pendidikan. Selain keluarga, sekolah memiliki peran penting dalam mensosialisasikan pencegahan narkoba. Materi penyuluhan yang diberikan pun harus dipastikan dapat dipahami oleh para pelajar. Lalu yang ketiga, pemberitahuan sedini mungkin. Pernah mendengar kasus pemakaian narkoba oleh anak-anak kecil? Kasus ini jadi bukti kalau penyampaian seputar bahaya narkoba sepatutnya disampaikan sedini mungkin demi menyelamatkan generasi muda. Yang keempat, jangan terlalu mengekang anak. Sebagian orang yang merasa ketakutan kerap memasang aturan yang terlalu mengekang. Langkah ini justru akan memicu pemberontakan dari sang anak sampai menimbulkan kesalahpahaman yang menjerumuskan mereka pada hal-hal buruk. Lalu yang terakhir, bantu anak kembangkan potensi diri. Selain menginformasikan dampak negatif narkoba, Anda juga perlu membantu anak mengembangkan potensi diri. Apalagi kalau mereka menaruh minat pada kegiatan positif yang akan membawanya pada masa depan yang lebih cemerlang. Lalu yang selanjutnya, penanggulangan anak penyandang masalah sosial. Kita bisa mengambil tiga tindakan, yaitu secara preventif, kuratif, dan prognosa. Yang pertama yaitu preventif. Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Preventif terhadap kenakalan remaja yaitu yang pertama, memberi arahan mengenai bahaya pergaulan bebas. Jadi kita sebagai orang tua harus memberitahu anak bahaya dalam pergaulan bebas ini seperti apa. Dan yang kedua, menjalin komunikasi efektif dengan anak. Kita sebagai orang tua harus sering-sering kali menanyakan kabar anak, kondisi mental maupun fisik anak, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar tahu bagaimana kondisi anak saat ini. Lalu yang ketiga, tidak bersikap keras tetapi tegas. Anak-anak yang dikerasi biasanya dia malah membangkang kepada orang tua. Jadi kita sebagai orang tua harus tegas, bukannya keras seperti selalu memarahi anak, terus anak nakal sedikit saja langsung dipukuli atau seperti itu. Itu merupakan anak itu malah jengkel. Seharusnya ketika anak melakukan kesalahan, dia diberitahu secara pelan-pelan, seperti itu. Lalu mendukung hobi positif anak. Nah, ketika anak memiliki hobi yang positif, kita sebagai orang tua harus mendukungnya, menuntun dia, seperti itu.
mengawasi pergaulan anak tanpa mengendalikannya. Nah, kita membebaskan anak kita bermain dengan siapa saja, tetapi kita juga harus tahu siapa sih teman-teman mereka, circle mereka ini seperti apa. Jika memang circle-nya terlihat negatif, ya sebaiknya kita memberitahu anak tersebut. Kita kasih tahu, jangan marah langsung dimarahi, dibentak, apa segala macam seperti itu. Nah, lalu menguatkan karakter positif anak. Ya, seperti kita kasih tahu lah baik buruknya di kehidupan seperti apa. Seperti itu. Kita harus mendidik anak dengan tegas. Seperti yang saya katakan tadi, harus tegas terhadap anak. Lalu yang terakhir yaitu yang sangat-sangat penting, menanamkan norma agama. Nah, ini sangat penting untuk anak-anak pada zaman sekarang ini, apalagi pada zaman sekarang anak-anak sudah mengenal sosial media seperti YouTube, TikTok, Instagram. Nah, buat anak-anak yang masih di bawah umur, seperti di media sosial terlihat tawuran. Nah, mereka malah ikut-ikutan, terus melihat video-video yang tidak seharusnya dilihat, video porno. Nah, ketika anak-anak memahami soal agama, mereka pastinya tidak akan mendekatinya saja pun mereka tidak akan mau seperti itu. Mereka tahu apa sebab mereka melakukan hal negatif itu. Lalu yang kedua ada kuratif. Istilah kuratif ini diartikan sebagai penyembuhan. Yang dimaksud dengan kuratif kesehatan atau upaya kesehatan, kuratif adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. Kuratif terhadap kenakalan remaja yaitu yang pertama, rehabilitasi terhadap remaja penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, membawa remaja ke psikologi agar konsultasi dengan mental yang sedang dialami. Yang ketiga, memberi hukuman atau sanksi kepada remaja ketika melanggar aturan di sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat untuk memberi efek jera. Lalu yang terakhir ada prognosa. Prognosa adalah prediksi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan, yang memperhatikan berbagai aspek mulai dari keilmuan, kebiasaan, dan data yang ada. Jadi, prognosa ini adalah kelanjutan dari sebuah diagnosa. Contoh dari prognosa yaitu berimbas pada diri sendiri, dikucilkan oleh lingkungan, menanggung rasa malu, memiliki masa depan yang suram, melakukan kriminalitas, merusak ketentraman masyarakat, dapat mengganggu ketertiban, dan juga mengganggu orang lain. Sekian presentasi hasil resume saya di mata kuliah Pendidikan Anak Masalah Sosial. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.